Selamat pagi, Pagi. Pak Camat. Saat ini saya sedang berada di wilayah kantor tempat kerja Pak Camat Encu hari Selasa tanggal 2 Agustus. Semoga dengan apa yang bisa saya coba bincang-bincang dengan Pak Encu ini bisa menjadi informasi buat untuk publik. Ada yang saya ingin tanya Pak Camat. Melihat dari waktu program pemerintah Kabupaten Bekasi saat waktu melakukan fungsinya dalam mengelola Kabupaten Bekasi ini luar biasa. Dalam hal ini ketika kita lihat pasar Cibitung itu Pak ya, itu menjadi salah satu sorotan dulu Pak ya, yang berdirinya Bank Li. Dan bahkan pembuangan sampah ini tidak sembarangan membuang sampah, butuh perhatian khusus. Nah ini boleh nggak cerita Pak Camat Pak Encu, seperti apa sih Bapak lakukan di dalam untuk mengkondisikan ini? Bahkan sampai masyarakat di bawah pun memuji pekerjaan Bapak. Punten Pak. Iya, makasih ya. Ini kita hanya berusaha melakukan yang terbaik aja, melayani masyarakat kita dengan baik. Karena memang fungsi kita adalah fungsi pelayanan, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu, memang kita dihadapkan beberapa permasalahan di seputar Pasar Induk Cibitung, yaitu berdirinya bangunan-bangunan liar ya, bangunan liar yang tentunya ini akan menghambat laju lalu lintas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga kelihatan tidak bagus gitu ya, terlihat kumuh gitu ya di sisi kiri dan kanan jalan. Ini pun atas permintaan dan desakan dari masyarakat untuk segera melakukan penataan, ya, segera melakukan pengembalian fungsi. Nah, saya berkoordinasi dengan Satpol PP dalam hal ini karena memang ini adalah tugas dan wewenang Satpol PP Kabupaten Bekasi. Saya berkoordinasi waktu itu Kasatpol PP-nya almarhum ya, Pak Dodo Hendra Sika. Saya berkoordinasi Pak Kasatpol PP dan timnya dengan Lurah Wanasari, dengan Forum RW yang ada di Kelurahan Wanasari yang luar biasa sangat membantu, dengan Muspika tentunya, Pak Kapolsek dan Pak Ramil dan jajarannya. Kita lakukan koordinasi, kita lakukan rapat-rapat kecil terkait ini. Atas permintaan masyarakat, kami berkoordinasi dengan Pol PP untuk segera melakukan penataan. Ya. Kalau kami sebutnya pengembalian fungsi, ya, karena memang di situ itu ada fungsi pejalan kaki, ada fungsi saluran yang sudah tertutup, dan kita kembalikan lagi fungsinya. Saluran ya berfungsi sebagai saluran, untuk pejalan kaki ya berfungsi sebagai pejalan kaki. Kita lakukan sedikit penataan. Alhamdulillah direspon sama Pol PP sehingga sebelum Lebaran sudah di penertiban ya oleh Pol PP Kabupaten Bekasi, dibantu oleh semua stakeholder yang dinas-dinas, semua juga ikut membantu dalam rangka penertiban bangunan liar ini. Sudah tertib, cuma timbul masalah ketika sudah tertib mau diapain kan gitu ya, harus segera dilakukan penataan kiri, sisi kiri kanan atas arahan Pak Bupati, Pak PJ Bupati, atas arahan Pak Sekda. Kami lakukan konsolidasi, kami lakukan runding dengan masyarakat sekitar harus seperti apa. Alhamdulillah RW ya, Forum RW Wanasari luar biasa membantu, Pak Lurah luar biasa membantu, sehingga kita lakukan ini dulu, pengembalian fungsi ini dulu. Salurannya digali dulu dengan alat beratnya kita pinjam ya, Pak Lurah dengan Forum RW pinjam dengan stakeholder yang ada di Wanasari, sehingga saluran sejauh 245 meter itu sudah dikembalikan lagi, ya. Digali saluran lagi, salurannya difungsikan lagi. Ya. Cuma memang setelah digali kita lakukan penataan, dan alhamdulillah ada dari perusahaan di sebelahnya itu Bridon juga CSR-nya ya, melakukan CSR ya, atas arahan Pak Sekda, dilakukan perapihan ya, bahkan sekarang sudah ada pot-pot bunga itu ya, pot tanaman, dibuatkan pagar, pinggirnya dicat sudah rapi. Dan sekarang pemerintah Kabupaten Bekasi sedang melakukan
pelebaran tuh sisi kiri kanan nanti ada 1 meter tuh, dan sekarang sedang dikerjakan. Oh, jalan berarti tambah lagi nanti, Pak, ya? Ditambah lagi nanti jadi akan Lebih lebih besar, besar ya. Dan nanti kita harapkan di sebelah pasar induk nanti menata sebelahnya, dikasih pot lagi bunga, dikasih pagar lagi, fungsi trotoarnya dikembalikan. Mudah-mudahan ini segera tertata dengan baik. Karena memang kita lihat underpass Cibitung kan sudah bisa digunakan. Ya, jadi nanti biar kelihatan cantik ya, lebih indah ya, dari ujung sana pasar induk sampai ke underpass ini. Dan alhamdulillah kemacetan sudah bisa terurai ya, karena memang selain underpass bisa digunakan juga sisi kiri kanan pasar induk sekarang bangunan liarnya sudah tidak ada. Dan sekarang kita sedang melakukan perapian. Kita mohon doanya terus ke depan agar ini cepat bisa dinikmati oleh masyarakat. Yang kedua, kami sedang melakukan program pembangunan di Wanajaya. Kita sedang gagas di Wanajaya itu ada namanya desa wisata. Kebetulan desa Wanajaya juga ini sekarang sedang kita ada program P2 KSS untuk mewakili Kabupaten Bekasi di tingkat Jawa Barat. Di Kampung Rawa Timur, terus di sebelahnya juga sudah ada yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa, yaitu Pesona Wanajaya. Dan sekarang ini di Tanah Kodam sedang digagas juga oleh Pak Pangdam ya, tanah milik Kodam Jaya sedang dikerjakan oleh Pak Danrem ya, Pak Brigjen Justinus dan jajarannya dengan Pak Dandim juga ya, sedang dilakukan pembuatan food estate. Ya, food estate ini ke depan akan jadi ini baru ya, akan jadi Wanajaya baru ya, wisata baru mungkin nanti akan untuk masyarakat, sehingga perekonomian nanti akan tumbuh. Bisa tinggal ya, UKM kita juga nanti bisa berjualan di situ. Sekarang sedang ditata ya, sekarang sedang digarap ya, mudah-mudahan ke depan sudah bisa kita manfaatkan, dan semoga Wanajaya ini bisa jadi desa wisata. Sekaligus infrastrukturnya kita betulin ya, kita dorong melalui pemerintah Kabupaten Bekasi. Yang jadi permasalahan juga di Kecamatan Cibitung yaitu Jalan CBL. Ya, Jalan CBL itu sering dikeluhkan masyarakat itu. Betul Pak. Karena kita yang melintas jalan di sisi CBL itu dari Sukajaya sampai Sarimukti. Yang kondisi jalannya kemarin parah itu ya sudah sulit ya, sudah sangat rusak. Tapi alhamdulillah Pak PJ Bupati sudah melakukan penataan sedikit ya, sudah mulai melakukan penataan dibantu oleh para CSR juga ya, sudah mulai digarap ya. Bahkan ini sedang mulai dikerjakan ini dari jalan CBL, sejajar CBL dari Wanasari sampai Pulau Putar sedang dilakukan perapian. Mungkin nanti selanjutnya yang dari Wanasari ke Sukajaya. Ya. Mudah-mudahan aja dalam waktu dekat bisa dilakukan. Tapi ini PR uraian dari awal, PR yang banyak Pak ya. Yang Bapak akan lakukan kelanjutannya ke depannya ya. Ya artinya begini ya, saya camat ya. Tugas fungsi saya melakukan fungsi-fungsi koordinasi. Saya terus lakukan koordinasi ya. Dan yang mengeksekusi tentunya nanti dinas ya. Kami dengan masyarakat melihat titik-titik mana aja sih yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita tata ya, nanti melalui Pak Sekda nanti bisa disampaikan ke dinas, nanti dinas terkait yang akan melakukan perapihan dan lain-lain. Untuk di depan itu ya, pintu masuk itu dari pasar itu ada nggak kira-kira seperti apa Pak Punten? Oh ya, kita rencana besar ya. Kita ingin di situ nanti ada gapura yang bisa selamat pintu datang masuk gitu ya. Selamat datang Kecamatan Cibitung. Wah, itu kan luar biasa. Terus kita lakukan nanti ke depan, kita akan usaha kita buat gapura yang cantik, yang indah sebagai pintu gerbangnya masuk ke wilayah Kecamatan Cibitung. Karena memang orang kenal Cibitung ya karena ada pasar induk kan gitu ya. Pasar induknya kan sekarang sedang direvitalisasi. Ya ke depan mungkin pasar induk akan terlihat bagus, terlihat cantik, nanti orang nyaman berbelanja di pasar induk. Jalan sisi kirinya, jalan Bosinya juga bagus ya. Penataan yang rapi itu ya. Underpass bagus, masuk ke Wanasari, masuk ke Wanajaya.
Jalan Cibel ke depan juga akan ditata oleh pemerintah menjadi bagus ya, saya rasa. Pengusulan anggaran tentu menjadi perhatian khusus untuk wilayah program kerja tadi, termasuk yang di karena ini kan saya lihat masih digali nih Pak, Iya. di paritnya masih bentuk parit tapi galian. Tentunya kan nanti ada bentuk unit kali Pak ya. Oh iya, pastilah itu, insya Allah Terus- itu akan ditata. Terus yang luar biasa tadi pembongkaran jalan tuh, ini luar biasa nih. Ini tentunya seperti apa ini Pak? Ya, Mungkin Pak. itu sekarang sedang digarap itu ada satu sisi kiri 1 meter, sisi kanan 1 meter. Nanti jalan di pasar induk, samping pasar induk nanti akan terlihat benar-benar besar ya. Iya. Karena memang saya lihat kapasitas mobil-mobil besar yang Iya, masuk betul. ke pasar Masuk induk. ke situ. Ya, sini. itu harus didukung oleh kondisi jalan yang besar juga. Selain masuk ke pasar induk mobil-mobil besar, nanti kan banyak juga mobil masyarakat kita yang Iya. pulang Pulang masuk kerja. kerja, apa itu kan luar biasa ya. Betul. Mobilitas di Cibitung ini cukup tinggi ya, arus Betul, lalu lintas cukup padat di sini. Ya memang harus didukung oleh infrastruktur yang. Dan juga dulu Pak ya, kalau saat waktu musim hujan Pak ya, Ya. saat musim hujan itu paritnya itu kan memang mungkin jadi Ya. perhatian Bapak juga kali ya. Karena memang dulu kan Iya. saya bilang tadi kita kan kembalikan fungsinya. Betul betul. Kita mau melakukan pengembalian fungsi, ya fungsi saluran yang dulu sudah tersumbat, sekarang kita gali lagi, yang mudah-mudahan ke depan saluran akan lancar ya, akan lancar, drainasenya diperbaiki, sisi kiri. Tapi Pak, Saya rasa itu. ini benar nggak sih Pak? Saya kan nggak hanya menanya kepada masyarakat gitu Pak ya. Yang saya lihat ini peran masyarakat turut untuk memberikan dukungan, bukan hanya moral ya, tapi turut memberikan materi sampai di grup RW itu memberikan kontribusi dalam mendukung penataan yang ada di wilayah. Karena betul. kita katanya saya dengar belum ada anggaran, sehingga jadi berkontribusi untuk membangun. Gimana itu Pak? Ya, membangun jalan di infrastruktur Kabupaten Bekasi kan memerlukan biaya yang sangat luar biasa. Kita juga punya keterbatasan anggaran, ya. Seperti arahan Pak PJ Bupati, masyarakat harus berperan aktif juga menjaga lingkungannya. Betul. Ya, atas dasar arahan Pak Bupati, saya sebagai camat melakukan peran saya juga, ya melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke RW, ke tokoh-tokoh masyarakat. Ayo sama-sama kita menjaga lingkungan. Kalau cuma ada saluran kecil yang mampet ya kita bangun sendiri lah. Sampai ada paguyuban Pak ya. Oh iya, jadi ada beberapa RW memang sudah membentuk forum ya, membentuk forum pembangunan apalah istilahnya di masing-masing RW. Monggo aja silakan saja. Yang penting untuk menata lingkungannya. Bahkan ada di beberapa RW kami ini di Kecamatan Cibitung ini yang sudah bisa membangun jalan sendiri, ada yang sudah membangun posyandu sendiri, ada yang sudah membangun pos kamling sendiri. Ya kita harapkan peran aktif masyarakat itu ya memang seperti itu gitu berarti ya. Proses menjadi tolok ukurnya Pak ya. Iya. Bukan hasilnya ya. Iya, kita tetap kita lakukan ya. Kita lakukan kontinu terus Pak ya, sosialisasi terus Pak ya. Kita lakukan komunikasi yang baik dengan Pak RW, Pak RT yang ada di wilayah tentunya, yang ada di perumahan, di perkampungan. Ayo sama-sama harus berkontribusi untuk lingkungan. Bahkan sekarang kan Pak Bupati sedang menggalakkan lomba kampung bersih. Makin berani, betul gitu ya. Wah ini masyarakat sudah luar biasa juga. Kita turun, masyarakat kita himbau. Sekarang Bapak lihat sendiri lingkungan sudah luar biasa ditatanya, bersih. Memang kalau saya jalan-jalan ke lingkungan sudah ada perapian Pak. Ramai, sudah kelihatan meriah. Menyambut. Bahkan spanduk dari warga juga turut mendukung program Camat Cibitung, gitu ya. Dengan Pak Bupati tentunya, karena saya ini ya kepanjangan tangan dari Pak Bupati, program-program dari Pak Bupati harus sampai ke masyarakat. Apa yang kita bangun ke depannya? Saya harus mengawal itu dengan baik. Program harapan kita ke depannya apa Pak? Dari semua yang akan kita lakukan ya Pak? Ya harapan saya terutama lingkungan ya, masyarakat. Saya berharap masyarakat terus ambil bagian, terus berperan aktif menjaga lingkungannya, terutama sampah juga ya. Sampah kan jadi problematika kita juga nih yang terus-menerus ini nggak selesai-selesai ya. Saya ingin masyarakat sampah itu sudah diurai di masing-masing rumah tangga, sehingga produksi sampah yang kita kirim ke tempat pembuangan sampah itu semakin berkurang. Jadi mengurangi beban sampah yang ada di TPS akhir sana ya. Jadi sampah benar-benar diolah di rumah tangga ya, sampahnya dimanfaatkan, yang
residu bisa jadi kompos yang masih betul. bahan-bahan plastik bisa dikumpulkan, bisa dijual, ya bisa dijadikan produk-produk lain gitu ya. Minyak jelantah bisa jadi sabun. Itu kan sudah luar biasa. Betul. Ya. Jadi mengurangi beban sampah Penumpukan sampah yang ada di sana. Dan kita juga saya sudah menyampaikan nih ke masing-masing RW, paling tidak satu RW kita punya satu bank sampah. Dan sekarang sudah berjalan. Alhamdulillah di Kecamatan Cibitung kita ini sudah hampir sekitar 63 bank sampah ada di masing-masing RW. Dan terus kita lakukan komunikasi ya dengan bank-bank sampah biar semua RW punya bank sampah. Sukses Pak. Ya kita lakukan. Mantap Pak. Terima kasih.